Halo Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada. Topik kita kali ini tentang 5 faktor F yang akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Nah, di era milenial seperti sekarang ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam kehidupannya sangat dipengaruhi oleh 5 faktor F ini ya. F yang pertama adalah fear ya. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut dalam diri kita, rasa takut gagal, rasa takut dicemooh, rasa takut ditinggalkan, rasa takut modal saya habis untuk memulai usaha, rasa takut nanti tidak bisa maju, rasa takut ditinggalkan teman-teman yang saat ini mungkin di dalam kehidupan saya ya. Jadi fear, bagaimana kita mampu mengalahkan rasa takut ini akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan kita ya. Kemudian F yang kedua adalah friend ya. Friend ada 2 karakter. Yang pertama adalah good friend, kemudian yang kedua adalah bad friend. Nah, kita bisa menghitung ya teman-teman kita, apakah banyak good friendnya atau banyak bad friendnya. Yang bahaya adalah ketika terjebak dalam lingkungan pergaulan yang bad friend ini lebih banyak, lebih dominan ya. Karena apa? Karena bad friend ini akan membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita, membentuk pola pikir kita, membentuk karakter kita, membentuk perilaku kita ya. Sangat berpengaruh besar dari friend yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus pahami, kita harus memfilter ya. Sebanyak mungkin kita akan menghadirkan teman-teman yang good friend, yang akan mendukung kita, mendukung langkah-langkah kita untuk mencapai goal-goal yang kita inginkan dan mencapai kesuksesan kita ya. Faktor friend ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor family ya. Betapa banyak orang yang gagal karena faktor family ya. Tetapi juga banyak orang yang begitu sukses luar biasa karena faktor family ya. Kita bahas dari sisi orang yang gagal. Orang yang gagal biasanya faktor family yang buruk ya. Jadi lingkungan keluarga yang buruk, komunikasi yang buruk dalam keluarga, kondisi keluarga yang berantakan itu berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis seseorang. Nah, tentu juga ini akan berpengaruh besar terhadap apa yang ia kerjakan, mungkin bisnis yang ia kerjakan atau bagaimana ia sedang mencapai cita-cita. Maka faktor family ini memang sangat berpengaruh besar ya. Tapi bagaimana misalkan gini, kita memang tidak bisa memilih ya. Misalkan kita memang berawal dari keluarga yang broken home. Nah, kita bagaimana mensikapinya? Tentu kita harus pandai-pandai ya mensikapi hal itu. Kita harus pinter-pinter bagaimana menempatkan diri kita ya. Jangan sampai kita terbawa dalam situasi bad family dan itu akan mengganggu sekali ya. Itu akan mengganggu sekali. Saya yakin itu lingkungan keluarga bagaimanapun juga ini saya yakin 90% itu akan mempengaruhi fokus kita, mempengaruhi gerak kita, mempengaruhi langkah kita ya. Bayangkan kita sedang merintis bisnis tapi kehidupan keluarga kita kacau ya. Hubungan komunikasi yang tidak baik antara anak dan orang tua, antara suami istri ya, bad family ini harus Anda perhatikan benar-benar. Sebisa mungkin ciptakan kondisi yang bagus, ciptakan komunikasi yang bagus dalam lingkungan keluarga Anda, karena itu akan memberikan ketenangan, kenyamanan dan kenikmatan Anda untuk meraih kesuksesan Anda. Kemudian F yang keempat adalah fun. Oke, fun seperti apa? Fun gini, banyak orang yang dalam kehidupannya itu terjebak dengan kata fun. Hati-hati kata fun ini. Fun yang pertama itu kita sering lupa. Kita menghabiskan hidup itu untuk apa? Untuk fun misalkan. Nah, ini mindset yang menurut saya tidak benar juga ya. Jadi
fun yang menjebak, ya, every time, everywhere, ya, is fun. Misalkan dimanapun tempat, dimanapun waktu, kita harus bahagia, harus fun. Oke, it's fun. Kalau memang bisa, kita semuanya harus dibikin fun. Tetapi fun di sini adalah fun yang tidak produktif, fun yang cuma membawa dampak yang tidak baik. Ya, misalkan gini, kita main mulu, ya, kan itu adalah fun yang tidak baik. Ya, seharian dari pagi sampai malam kita nggak mau bekerja. Ya, kita cuma fun dengan nongkrong, main, ya, jalan yang nggak jelas. Kita lupa bahwa kita harus berproduktif juga, kita harus mencapai tujuan hidup kita misalkan. Nah, hati-hati dengan jebakan fun. Maka faktor ini harus kita perhatikan benar-benar. Kemudian fun yang kedua ini adalah fun yang baik, ya, sifatnya yang baik. Seperti apa? Misalkan gini, oke lah, kita bekerja itu harus dibikin fun, ya. Kita berkarya harus dibikin fun. Nah, itu adalah fun yang baik, ya. Kita mampu mengolah pikiran kita. Jadi setiap hal itu ada sisi yang buruk, ada sisi yang baik, ya. Seperti pisau, ada sisi yang tajam, ada sisi yang tumpul. Nah, kita fun ini fun yang bagaimana? Apakah fun yang sisi tajamnya, yang mampu mengasah kehidupan kita, yang mampu membawa kenikmatan, yang mampu membawa keberhasilan, atau fun yang menumbuhkan kita, ya, yang menumbuhkan kreatif kita, yang menumbuhkan imajinasi kita untuk terus berkarya, yang mampu menumbuhkan, ya, kita untuk mencapai cita-cita kita. Nah, maka faktor fun ini harus hati-hati, ya. Kemudian F yang terakhir ini adalah saya sensor, ya, sosial media, yang, ya, jadi F dan teman-temannya, ya, itu harus kita pintar-pintar. Nah, zaman sekarang kita tidak mampu lepas dari faktor F yang terakhir, jadi faktor Facebook, YouTube, Instagram, semuanya, ya. Tetapi F yang buruk itu F yang memakan waktu kita, F yang killing time, F yang membunuh waktu kita, ya, F yang buruk. Tapi F yang bagus, F yang baik, tentu F yang kita bisa memanfaatkannya sebagai leverage untuk kesuksesan kita. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan kita memanfaatkan F untuk beriklan, membangun branding, ya. Kita memanfaatkan F untuk jualan, untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini adalah faktor F yang baik. Tetapi faktor F yang jelek ini, ya, misalkan gini, cuma kita jepret selfie, kita cuma pengen nampang, pengen dianggap eksis, pengen dianggap tidak kudet. Nah, ini adalah faktor F yang tidak baik. Nah, maka harus dipahami faktor F yang terakhir ini, kita harus benar-benar berhati-hati apakah ini mendukung langkah kita untuk mencapai kesuksesan atau tidak, ya. Jadi kalau hanya killing time, kalau hanya menghabiskan waktu, uang, energi, maka lebih baik tidak usah bermain Facebook, lebih baik tidak usah bermain YouTube, lebih baik tidak bermain Instagram, ya. Kalau hanya untuk menghabiskan waktu, killing time. Tetapi kalau Anda mampu membaliknya, wah, ini harus jadi leverage, ini harus jadi faktor untuk menghasilkan duit nih, ya. Jadi ini adalah faktor mindset. Sekali lagi, ini adalah faktor mindset. Oke, itu saja sharing kita kali ini tentang hal ringan, hal santai, tentang 5 faktor F yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan kita. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bila bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan salam bangkit dan bermartabat.